Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi minggu ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan satu tema, Ora et Labora. Bersama-sama kita akan baca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita membaca dari teks 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami bersusah dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ora et Labora adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Moto ini kali pertama dicetuskan oleh Santo Benedictus, seorang spiritualis yang besar pada abad yang keempat. Berdoa dan bekerja adalah dua hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena ini adalah ketetapan dari Tuhan. Ada satu kutipan dari Santo Ignatius yang bunyinya adalah, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan, bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Di dalam surat 2 Tesalonika 3, Rasul Paulus mengarahkan jemaat Tesalonika melakukan dua hal, yaitu berdoa dan bekerja. Di dalam surat ini, Rasul Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika supaya berdoa bagi dia dan juga bagi rekan-rekan sepelayanannya. Di dalam ini penting artinya untuk mendoakan para pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, dan secara khusus perlu mendoakan hamba Tuhan yang melayani di gereja ataupun di ladang misi. Seorang bernama Spurgeon berkata bahwa tidak bisa ditebak seberapa besar hamba Tuhan itu terbantu oleh doa umatnya. Orang terkuat di Israel akan menjadi yang terbaik di dalam doa suci orang terlemah di Sion. Jadi sangat penting bagi jemaat Tuhan untuk terus mendoakan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Di dalam surat 2 Tesalonika 3, Rasul Paulus meminta jemaat Tuhan untuk berdoa di dalam beberapa hal. Yang pertama, dia meminta agar mereka berdoa supaya firman Tuhan itu disebarluaskan dan dihormati. Harapan Paulus adalah agar firman Tuhan itu memiliki pengaruh yang besar. Firman Tuhan di dalam hal ini merujuk secara khusus kepada Injil Yesus Kristus. Secara sederhana kita dapat berdoa supaya firman Tuhan itu menuntun kehidupan orang percaya sehingga mereka sungguh hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah berdoa memohon kekuatan untuk tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan meskipun mengalami banyak hambatan di dalam pelayanan. Paulus memohon agar jemaat Tesalonika mendoakan dia dan rekan-rekannya ketika sedang melakukan pelayanan misi, bukan semata-mata demi keselamatan jiwanya, tetapi supaya pelayanan Injil itu tidak terhalang. Karena pekerjaan pelayanan Injil itu akan selalu diperhadapkan dengan tantangan dan hambatan,
baik kecil maupun besar. Selain berdoa, Rasul Paulus juga meminta kepada jemaat Tesalonika supaya mereka memperhatikan cara hidup mereka, secara khusus tentang bekerja. Paulus secara jelas memperhatikan mereka agar bekerja, dan penolakan terhadap bekerja sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk bekerja, dan bekerja ini bukan satu kutukan karena perintah ini diberikan pada Tuhan sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Pekerjaan adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan biarlah kita boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dan sungguh kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan itu kita boleh mendapatkan berkat. Dan kita juga memberikan berkat itu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai penutup, Paulus mengakhiri surat 2 Tesalonika 3 mendorong mereka untuk melakukan dua hal, yaitu pertama berdoa. Berdoa untuk penyebaran Injil, berdoa memohon kekuatan untuk tetap percaya dan teguh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana cara mereka hidup sebagai orang percaya secara khusus di dalam hal bekerja. Bekerja tanpa berdoa adalah kesombongan, tetapi berdoa tanpa bekerja adalah kemalasan. Biarlah refleksi singkat ini sungguh memberkati setiap kita. Amin.